Halo, ketemu lagi di Renungan, tentunya di Palu Gada, Global WSD. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Nah, kali ini ada sebuah kisah seorang penebang kayu, di mana penebang kayu ini meminta pekerjaan kepada seorang pengusaha kayu. Dia berkata bahwa saya punya skill dan saya ingin bekerja di sini. Si pengusaha kayu ini memberikan kesempatan kepada dia, dan akhirnya mereka pun setuju, dan akhirnya si penebang kayu ini merasa bahwa gaji yang dia terima sesuai, dan juga dia melihat tempat bekerjanya juga dia merasa nyaman juga, dan dia mulai berpikir saya akan memberikan segalanya di tempat ini, dia bilang. Nah, di hari pertama kemudian dia membuktikan diri dia menebang pohon dengan kapaknya, dan dia berhasil menebang 18 pohon pada hari pertama. Lalu sang majikan melihat pencapaiannya, lalu dia berkata, "Selamat, pertahankan hasil yang seperti ini." Nah, si penebang pohon merasa termotivasi, dan dia ingin membuktikan lebih lagi di keesokan harinya. Lalu ketika esok harinya datang, dia mulai menebang pohon, tapi lucu, ternyata keesokan harinya dia hanya mampu menebang 15 pohon. Hari pertama 18 pohon, hari kedua 15 pohon. Lalu dia merasa, wah, ini kenapa nih? Saya buktikan besok. Di hari ketiga dia kembali lagi, dia penuh semangat, dia menebang pohon lagi. Ternyata di hari ketiga sang penebang ini hanya mampu menebang 13 pohon. Lalu di hari keempat dia hanya mampu menebang 10 pohon. Dan kemudian hari demi hari, tebangannya berkurang dan berkurang dan berkurang. Lalu dia bergumam dalam hati, dan dia berkata, ada apa dengan saya? Apa saya sudah mulai kehilangan kemampuan saya untuk menebang pohon? Akhirnya karena merasa bersalah, dia datang kepada majikannya, si pemilik usaha kayu ini. Dia datang, "Pak, mohon maaf Pak, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya, tapi sepertinya saya kehilangan kemampuan saya. Saya tidak berhasil memberikan yang terbaik kepada Bapak, malah kemampuan saya menurun." Dia bilang kayak gitu. Lalu sang majikan ngomong begini, "Saya percaya bahwa kamu bagus dalam memberikan hasil pekerjaan kamu. Tetapi apa kamu pernah memikirkan sesuatu?" "Apa itu?" kata dia. "Coba kamu lihat kapak kamu," dia bilang seperti itu. "Kapan terakhir kali kamu mengasah kapak kamu?" Sang majikan berkata demikian. Lalu si penebang pohon ini berbicara bahwa, "Waduh Pak, saya ini tidak punya waktu untuk memikirkan tentang kapak saya. Yang saya pikirkan hanya bagaimana saya memberikan hasil maksimal, saya menebang kayu sebanyak mungkin, dan tetap memberikan yang terbaik, bahkan lebih setiap harinya dari yang sebelumnya. Itu target saya," dia bilang. "Jadi saya tidak punya waktu untuk memikirkan kapak saya," dia bilang. "Nah, ini masalahnya," kata si majikan bilang. "Ini masalahnya, bahwa dalam kesibukan kamu lupa bahwa sebenarnya kapak kamu, di mana alat yang penting yang memaksimalkan pekerjaan kamu, tapi kamu lupa untuk mengasahnya. Kamu lupa memberikan ketajaman kepada kapak kamu, supaya kapak kamu dapat memberikan hasil yang maksimal ketika kamu melakukan penebangan pohon. Ambil waktu, jangan bekerja terus, ambil waktu, asah kembali kapak kamu. Setelah tajam, baru kemudian kamu dapat melanjutkan pekerjaan kamu untuk memberikan hasil yang lebih maksimal." Sang majikan berkata demikian. Nah, kita juga demikian. Jika kita abai mengasah mata batin, maka jiwa akan kehilangan ketajamannya. Beri kesempatan kepada diri kita untuk merenung, mengingat kebesaran Tuhan, menoleh keadaan sekitar, dan memperbaiki diri, agar jiwa kita selalu memiliki ketajaman di dalam memahami dan menjalani kehidupan. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Salam.